ini kita sedang menyaksikan minti-minti tronton ini lagi berenang ya. Ini perlu kita lakukan teman-teman agar dia juga tidak stres ya, berada hanya di box saja, karena ini memang keadaan cuaca sangat mendukung ya. Ini jangan dilakukan ketika mendung masih ada, karena ini akan fatal akibatnya kalau teman-teman memandikan mintian di usia 1 minggu ini dalam keadaan mendung apalagi hujan. Ini adalah salah satu treatment yang sangat menarik dan sangat praktis untuk kita lakukan. Kita hanya menyediakan kolam ya, tidak harus kolam permanen, bisa menggunakan kolam plastik yang ukurannya agak besar sehingga minti-minti ini bisa leluasa untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di badan mereka. Karena keadaan kotoran yang menempel ini bisa memicu kanibalisme, apalagi kalau kita memberikan pakan dalam keadaan basah, terlalu basah, sehingga menempel ke bulu-bulu mereka. Biasanya untuk yang dominan mempunyai karakter yang memang agak galak sedikit, ini bisa membahayakan bagi minti yang lain. Untuk karena itu bisa kita lakukan treatment dengan sesuatu yang aman dan murah ya. Kita hanya menyediakan kolam kecil saja, dan habis itu kita jemur sehingga minti-minti ini tidak kedinginan. Selain itu teman-teman, untuk perawatan minti ya, yang khususnya usia 1 minggu, pakan juga perlu diperhatikan. Paling amannya itu jangan diberikan pakan alternatif terlebih dahulu. Satu, sediakan pakan yang protein tinggi, bisa menggunakan pur ayam starter, bisa menggunakan pur kandang atau pur-pur yang lain. Wujudnya harus pur ya, karena ini usianya masih kecil-kecil. Kalau kita bisa meracik pakan yang lebih baik daripada pur, mungkin bisa, tetapi alangkah baiknya supaya praktis dan aman, pertumbuhan bisa optimal, kita menggunakan pakan pabrikan saja kalau yang masih kecil-kecil. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami dalam merawat minti. Jujur, bagi teman-teman pemula yang ingin memulai beternak entok, amannya itu belilah yang indukan. Tetapi lagi-lagi modal harus diperhatikan, karena yang namanya indukan ini pasti memerlukan modal 3 kali lipat daripada harga mintian yang ada, seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin merasakan sensasi merawat minti, monggo silahkan untuk membeli mintian. Satu, kalau teman-teman baru peternak pemula dan baru pertama memelihara entok, ketika membeli mintian mungkin harganya akan lebih murah daripada yang indukan. Tetapi perlu diingat teman-teman, minti adalah satu langkah kita, tombak atau pondasi awal untuk bisa memastikan pertumbuhan entok kita itu nantinya akan maksimal atau tidak. Itu berawal dari minti. Ketika kita asal-asalan dalam merawat minti, tidak kita perhatikan pakannya, tidak kita perhitungkan kebersihan kandangnya, tempat box yang harus kita sediakan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah keterlambatan tumbuhan atau keterlambatan pertumbuhan teman-teman. Bukan tumbuhan ya, tapi keterlambatan pertumbuhan. Kalau ini sudah terjadi, ya sudah, nanti akhirnya tidak maksimal pertumbuhannya. Jadi ini banyak masalah yang dialami oleh beberapa peternak entok pemula ini, membeli minti yang tronton gitu ya, di harga 150.000 per ekor, di harga 250.000 per ekor. Indukannya udah bagus, tetapi perawatannya asal-asalan, dari pakan, dari ketersediaan suhu, airnya tidak pernah dikontrol. Ini juga nanti akan bermasalah dengan hasil akhirnya. Jadi saran saya ketika teman-teman ingin memelihara entok yang terah bagus dengan modal yang tipis, belilah mintian atau terah keturunan dari kandang yang terpercaya. Lakukan komunikasi secara intensif dengan peternak-peternak yang ada di situ, dan pilihlah pakan yang bagus berprotein tinggi. Untuk yang minti di atas 18%. Kalau yang pur ayam starter di atas 18%, paling tidak teman-teman harus mempunyai rekanan peternak ayam boiler. Ini sangat bagus teman-teman ketika diberikan ke entok. Tetapi bagi teman-teman yang tidak, bisa menggunakan pur ayam Bangkok ya.
Pur ayam Bangkok ini juga mantap, tetapi harganya juga mantap di harga 13.500 sampai 14.000 per kilo. Kalau pakai pur ayam yang di harga 8.000, 9.000 itu tidak saya rekomendasikan teman-teman, karena kandungan proteinnya sangat rendah. Gitu. Jadi mungkin ini hanya sebatas pengalaman saja ya, pengalaman kita bersama. Sehingga kita bisa memahami kalau membeli minte itu memang ekstra hati-hati, harus diperhatikan dari segala lini perawatan, baik pakan, tempat maupun perawatan-perawatan yang lain seperti dimandikan, seperti dijemur dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi teman-teman yang sudah terlanjur membeli minte dengan harga yang di atas rata-rata karena terahnya juga bagus. Perhatikan perawatannya, jangan sampai pertumbuhannya nanti di teman-teman ini tidak sesuai dengan pertumbuhan yang ada di para peternak, sehingga apa yang terjadi, komplain pasti akan terjadi. Teman-teman komplain ini itu kenapa ini kok tidak maksimal pertumbuhannya, ya karena perawatan teman-teman tidak maksimal pula. Jadi saran saya kalau membeli minte langsung minta WA para peternak dan lakukan komunikasi secara intens. Tanya apa pakannya, campurannya apa aja, perawatannya seperti apa. Nanti kalau diberikan multivitamin, tanya multivitaminnya apa. Nah nanti kalau teman-teman sudah merasa semua perawatan dilaksanakan tetapi kok hasilnya kurang maksimal, baru komplain. Tanyakan, masa ini kok teman mintian saya kok ini kok tidak maksimal pertumbuhannya, padahal pakannya udah bagus ini itu gitu, nggak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman hanya mengandalkan terah tetapi perawatan dan pakan tidak diperhatikan, ya mohon maaf pasti hasilnya akan tidak sesuai dengan indukannya. Itu teman-teman ya, semoga ini menjadi perhatian bagi teman-teman semua. Ini hanya sebuah pengingat bagi kita semua bahwasanya merawat minte itu ekstra, lebih ekstra daripada kita merawat entrokan yang remaja maupun yang dewasa. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang. 77 mana? 77